Juga harinya cukup banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu ya, Li, tolong dipanggil lagi yang belum join ya. Oke, Bang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya kita masih dapat berkumpul pada majelis yang mulia ini membahas tentang ilmu tajwid, ilmu-ilmu syar'i yang berkaitan dengan Al-Qur'an, ilmu yang paling mulia karena berkaitan dengan kalam Allah. Dan selanjutnya kita sampaikan salam hormat kita kepada manusia yang sangat luar biasa, yang sangat sempurna, yang sangat suci dari nasabnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sejatinya ilmu tajwid itu dicetus ada dua teori, ada dua macam. Yang pertama, menurut teori itu dicetuskan oleh ada beberapa pendapat. Yang pertama Khalil bin Ahmad, yang kedua ialah Abu Aswad Al-Qasam bin Salam, dan ada lagi satu lagi. Tapi jika dilihat dari riwayahnya, Al-Quran diturunkan oleh Allah dan Jibril, malaikat Jibril talaki kepada Allah, dan Rasulullah SAW talaki kepada malaikat Jibril, sahabat-sahabat talaki kepada Rasulullah, lalu tabi'in, dan sampai ke kita. Itulah ilmu tajwid diturunkan secara teori dan riwayat. Oke, ini masih 4 orang ini. Kita mulai aja mungkin ya, teman-teman. Oke. Oh ya, sebelumnya Ane harap sih kalau misalkan ada yang Ane tanyakan, kakak-kakak dan teman-teman bisa jawab ya dulu ya. Jadi kita diskusi di sini. Sip. Bismillah, kita akan membahas tentang apa? Yang pertama ialah tentang mim sakinah. Ada berapakah? Ada yang tahu mim sakinah ada berapa? Hukum mim sakinah? Bisa langsung on mic. Berapa, Nan? 3. Iya, 3. Ada. Nah, kita bahas yang pertama ialah ini sebelumnya maaf ya kalau misalkan nggak rapi gitu. Idgham. Idgham secara bahasa artinya apa? Yang tahu idgham secara bahasa? Melebur bukan? Ya, melebur. Melebur atau masukkan. Jadi huruf pertama itu lafaznya nggak dibaca, masuk ke huruf kedua. Berarti intinya huruf kedua adalah tasydid. Nah, jika di Quran Mushaf Hijaz atau Mushaf Madinah, jika ada huruf idgham, yang pertama misalnya mim. Yang kedua, huruf yang kedua mim juga. Ini kan idgham mim ya. Jika di Mushaf Madinah, Mushaf Hijaz, huruf yang pertama tidak ada harokat. Sedangkan huruf kedua diharokatkan tasydid. Sedangkan di Mushaf Indonesia, huruf yang pertama dikasih sukun. Sedangkan yang kedua tasydid. Jadi kenapa ini Ane sarankan kita memakai Mushaf Madinah? Karena apa? Mushaf Madinah sesuai dengan ilmu tajwid. Teori-teorinya sesuai dengan ilmu tajwid. Karena jika kita berpakai yang ini, takutnya nanti di sini ada mim 3 buah gitu. Ada mim 3 buah. Mim sukun, di sini juga ada mim sukun sama mim harokat di sini.
Nah, makanya kita memakai yang mushaf Madinah. Karena itu sesuai dengan teori-teori ilmu tajwid. Bukannya berarti mushaf Indonesia itu salah ya. Bukan, tapi mushafnya beda gitu. Oke, itu idgham ya. Sip. Aduh. Lalu untuk mim sakinah idgham apa namanya? Kalian tahu? Idgham mimi bukan? Sip. Ada lagi nggak, Kak? Idgham biguna, idgham bilaguna. Bukan itu nun sukun. Maksudnya mim sukun. Idgham misli Kak. Hah? Idgham misli bukan? Selain. Terus? Belum. Itu kalau 9 bukan, Kak? Sip. Satu lagi. Belum. Masih lain. Sohir. Tadi ada 4. Tapi untuk yang mislain, di mislain ini ternyata di matan Al-Jazari tidak dibahas di hukum mim sakinah, tapi di bab sebelumnya. Jadi kita tidak bahas di sini. Nah, kita bahas ini idgham mimi sama mutawasil dan sohir. Nah, kenapa namanya idgham mimi? Ini ulama memberikan mimi karena ada 2 huruf yang bertemu. Huruf mim, jika kita pecahkan menjadi seperti ini pelafasannya. Mim, ya, mim, mim gitu. Nah, jika 2 huruf yang bertemu sama dia, ini sukun nggak dipakai lagi. Jadi diubah menjadi kasroh dan menjadi ya mat. Mimi. Itu asalnya gitu. Coba jika nun bertemu dengan nun. Nun gimana? Nun. Nah, jika nun bertemu dengan nun, ini nggak dipakai lagi. Kasroh dan ya. Namanya idgham nuni. Coba yang lain, kaf misalnya. Kaf gimana jika dipecah? Seperti ini. Kaf. Jika di dua bertemu dibuka sukun lagi, tapi kasroh ya. Kafi. Idgham kafi. Jika ya. Gimana? Dia cuma 2 huruf. Ya gitu. Bukan 3 huruf kan? Ini kan 3 huruf ya. 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Jadi ya gimana? Ya i. Ha-i. Ha-i. Ro-i. Jadi ada 5 yang 2 huruf. Hayyun, toharo. Ha, yu, ha, ya, to, sama ha, sama ro. Oke, sampai sini paham nggak, Kak? Teman-teman? Paham nggak? Ada yang kurang paham di sini? Oke, kalau diam berarti ada yang nggak paham ya. Karena ulama-ulama dulu, jika diam, berarti itu tidak bertentangkan. Karena ulama tidak mungkin diam jika ada yang keliru. Oke? Aduh. Nah, pertanyaannya, kenapa di nun sukun tidak ada namanya idgham nuni? Kenapa? Kalian tahu nggak? Kenapa tidak dinamakan idgham nuni? Kalian tahu? Izin menjawab mungkin. Oke, boleh Kak. Ya. Kalau setahu Ani itu nun itu kalau tidak salah ada idgham tersendiri namanya guna, sehingga jadi nggak dimasukkan di idgham. Gimana Kak? Ini nggak paham. Kalau setahu Ani nun itu ketika dia bertemu dengan bertasydid disebutnya gunah gitu. Jadi nggak dimasukkan ke idgham itu sendiri. Nggak, maksudnya kan nun bertemu dengan nun kan idgham ya? Idgham. Nun sukun nih bertemu dengan nun kan idgham ini. Jadi ini nggak dibaca sama kayak ini. Nah itu sama kayak mim gitu. Mim bertemu dengan mim idgham juga. Pertanyaannya, ini dinamakan idgham mimi. Nah, kenapa di nun tidak idgham nun? Kenapa tidak dinamakan idgham nuni? Kayak harus jawab ya. Karena di nun itu idgham bukan di nun doang.
Nun tar. Nun sukun dia idgham pada mim. Wow. Ya. Nun. Lam. Ro. Jadi tidak bisa menyebutkan nuni doang karena dia 1 2 3 4 5 6 6 huruf. Dia idgham pada 6 huruf. Sedangkan mim hanya 1 huruf. Maka disingkat mimi. Jadi idgham nuni ada tapi pada bab hukum 2 huruf yang bertemu. Idgham mutamasilan shaghir namanya. Sama dengan mim, tapi idgham nuni namanya. Tapi kalau misalkan nun sakinah tidak ada namanya idgham nuni karena nun idgham pada 6 huruf, bukan hanya pada nun doang. Jadi kenapa idgham bi gunnah bila gunnah? Oke. Itu idgham mimi. Nah, ya bos dulu ya, Kak. Jadi insya Allah idgham mimi itu paham ya dari mana asalnya. Dilafazkan terus yang disukun terakhir itu dikasrohkan jadi ya mat. Sip. Lalu kenapa idgham mutamasilain? Ya, mutamasilain kan jika 2 huruf yang bertemu sama makhrajnya dan sama sifatnya, atau 2 huruf sama yang bertemu kayak ba terus mim. Itu namanya idgham mutamasilain. Pertanyaannya kenapa idgham mutamasilan shaghir? Ada yang tahu shaghir apa? Sedikit ringan, kecil. Itu subro, Kak. Oh, beda ya hasilnya. Beda, Kak. Nah, oke, aneh jawab ya. Jadi ada namanya 3, Kak. Shaghir, kabir maksudnya. Kabir. Mutlak. Nah, shaghir dia tuh 2 huruf yang bertemu, yang pertama harokat. Yang kedua yang pertama sukun, yang kedua harokat. Jadi pertama sukun, kedua harokat. Kabir yang pertama harokat, yang kedua harokat. Jadi kalau misalkan ketemu mimma kan sering ketemu ya ini ya, mimma itu idgham bukan idgham namanya, tapi izhar mutamasilan kabir. Karena ini izhar dibaca jelas, bukan idgham. Jadi mutamasilan itu bukan idgham doang. Tapi kalau shaghir emang idgham dia. Sedangkan kabir dia izhar. Mutlak yaitu harokat dan sukun. Misalnya mam. Nah, ini juga izhar. Jadi namanya izhar mutamasilain mutlak. Jadi jangan dibilang mutamasilain itu cuma idgham, enggak. Mutaqaribain itu izhar semua. Mutajanisain izhar semua. Tapi kenapa ada namanya izhar mutaqaribain, itu pengecualiannya nanti. Sayangnya kita tidak membahasnya di sini. Maksudnya di apa namanya? Di tahsin PAI ini. Soalnya tidak ada silabusnya, Kak. Jadi Anda nggak bisa membahas itu. Intinya idgham mutaqaribain, mutajanisain itu izhar. Bukan idgham. Tapi ada pengecualian nanti dia idgham. Dan ada lagi satu lagi yang nggak ada di buku, yaitu mutabaidan. Jadi ada 4, mutajanisain, mutaqaribain, mutamasilain, mutabaidain. Jadi ada 4. Tapi Ane nggak akan kasih materi itu karena tidak ada di silabusnya. Oke, itu kenapa namanya idgham mutamasilan shaghir. Sip. Jadi namanya ialah idgham mutamasilan shaghir dan idgham mimi. Jadi kalau misalkan idgham mutamasilain nggak bisa. Kalau misalkan kita ujian sanad nih, disebutkan hukum mim mati, idgham mutamasilain. Salah itu. Kan ada 3 tadi, shaghir, kabir, mutlak. Yang idgham cuma shaghir. Jadi idgham mutamasilan shaghir. Itu, Kak. Sip. Nah, contohnya ya. Contohnya. Lakum. Aduh, jelek banget. Maaf. Lakum. Sip. Di mushaf Ijaz atau Madinah, tadi yang disebutkan tidak ada sukun di sini. Tidak ada sukun. Tapi langsung ditasdid di sini. Sedangkan di mushaf Indonesia dia ada sukunnya. Ini nggak menyalahkan mushaf Indonesia, tapi ini tidak sesuai dengan kaidah tajwid, teori tajwid maksudnya. Kalau misalkan seperti ini ada 3 mim yang bertemu. Sedangkan dia tuh mim
Kalau idgham tuh lafaz yang pertama tuh nggak dibaca, langsung ke lafaz kedua, yaitu tasydid, memasukkan ke huruf yang kedua, tasydid. Oke, itu maksudnya dari idgham mimi. Ada beberapa ulama yang menyebutkan idgham mimi mutamatsilain shaghir kamil bi gunnah. Jadi namanya panjang ini. Idgham mimi, dua mim yang bertemu. Ya. Idgham mimi, dua mim bertemu, mutamatsilain tadi dua huruf yang bertemu yang sama. Shaghir yang pertama harakat, yang pertama sukun, yang kedua harakat. Kamil ialah idgham kamil. Idgham kamil yaitu kita menyebutkan huruf keduanya dengan sempurna. Ya, huruf kedua dengan sempurna. Ada lagi nama nakis. Idgham nakis itu huruf pertama masih disebutkan sedikit. Sayangnya kita nggak bahas itu. Bil gunnah dengan gunnah. Jadi panjangnya dua harakat. Dua harakat gunnah gimana? Nah, di sini ada, coba ini stop dulu ya. Di sini ada khilaf antara ulama. Ternyata gunnah itu tidak boleh lebih dari dua harakat. Tidak boleh lebih dari dua harakat. Tapi ada beberapa ulama yang menyebutkan mim tasydid atau gunnah itu ada yang mengatakan cuma satu harakat. Jadi lakumma. Jadi nggak ada gunnahnya. Ada gunnahnya tapi cuma satu harakat. Itu ulama yang pertama. Yang kedua dua harakat. Lakumma. Jadi dua harakatnya gimana? Gini. Lakumma. Yang ketiga, yang ketika jari ketiga muncul itu sudah habis mimnya. Jadi lakumma. Inna amma yatasaalun inna. Itu. Yang pertama satu harakat, yang kedua dua harakat. Dan tidak boleh lebih. Jika lebih itu termasuk lahan. Nah, tapi ada ulama yang mencari jalan tengah. Karena sebaik-baiknya perkara ialah bainiyah atau tawasud atau pertengahannya. Jadi lebih baik kita di atas satu harakat dan dikurangi dua harakatnya. Itu lebih baik. Panjang gunnah. Jadi enggak terlalu penyebab. Itu salah gitu. Karena di Matan Al-Jazari atau bukan di Al-Jazari doang, semua ulama sepakat tidak boleh dua harokat gunnahnya. Jika ada qori, kita nggak boleh mencela qori tersebut. Halo Bang, Kak, tadi sampai mana tadi Kak? Sebar. tadi sampai mana ya Bang? Pertengahan Bang, bayinah antara satu harakat dengan dua harakat. Oke. Jadi gunnah itu lebih baik di pertengahan antara 1 sampai 2. Jikapun tidak boleh lebih dari 2 harakat. Karena ulama sepakat tidak ada gunnah yang lebih dari 2 harakat. Inna. Oke, inna. Jika lebih dari 2 harakat itu makruh. Makruh. Itu asal hukum dari kenapa lan khafi itu disebut makruh karena itu. Inna, jika melebih-lebihkan itu makruh. Tapi ada juga yang membilangkan haram. Nah, makanya lebih baik kita tadi tidak boleh lebih dari 2 harakat. 1 harakat boleh, tapi takutnya nanti ada yang nggak paham jadi malah itu dikira lahan gitu. Itu aneh nyampaikan seadanya aja gitu. Sip. Dah hilang whiteboardnya karena aneh tadi keluar. Oke. Tadi intinya panjang 2 harakat lakumma. Sip. Kesalahannya ialah kesalahan mungkin yang terjadi tidak menyempurnakan gunnah. Kalau ana di Al-Jazari, ana telaki menggunakan 2 harakat. Jadi jika tidak menyempurnakan 2 harakat itu salah. Lahan. Jadi 1 harakat lahan. Ya walaupun lahan khafi.
Yang kedua yaitu berlebihan gunnah. Nah, ini juga nggak boleh. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Yang ketiga, mengizharu. Bentar, izharukan. Atau memberikan jeda. Contohnya apa? Lakum ma. Dia enggak idgham, bisa berhenti. Lakum ma. Itu nggak boleh. Yang keempat, ini silakan diperhatikan. Ini isba namanya. Isba harokat. Contohnya gimana? Isba harokat itu adalah memanjangkan harokat ketika gunnah. Jadi tadi kan lakum. Nah, kita panjangkan kumnya. Kita panjangkan kumnya sepanjang setengah harokat. Yang seharusnya satu harokat, kita jadikan 1,5 harokat. Contohnya apa? Lakum. Jadi itu langsung lakum. Nah, itu yang kadang salah. Bahkan itu bisa jadi lahan jali jika kita panjangkan sampai 2 harokat. Karena itu sama dengan kita menambahkan huruf waw mat di sana. Gitu. Itu untuk idgham mimi. Ada pertanyaan enggak? Jadi isbah harokat gini ya. Lakum. Nah, seperti ada waw sini nih. Lakum. Gitu. Lakum. Yang harusnya 1 harokat doang dibaca 1,5 harokat. Itu nggak boleh. Apalagi 2 harokat itu namanya lahnul jali. Oke. Ada pertanyaan Kak? Ya, Hayat, bentar suara kedengeran ya. Iya Kak. Tadi ada mau nanya, mim sakinah itu kalau secara arti katanya apa ya? Secara bahasanya istilahnya. Mim sukun Kak. Sakinah itu artinya sukun. Jadi setiap yang ada sukun itu mim sakinah. Yang 4 itu ya. Idgham mimi, idgham lain, mutamis lain, mutamis lain Itu shogir. hukum yang pertama Kak, idgham. Nanti ada lagi ikhfa sama izhar. Oke. Ini hukum yang pertama dulu idgham. Gitu Kak. Oke, lanjut. Hukumnya idgham namanya idgham mimi tadi karena apa dia mimi? Tadi sudah dijelaskan. Kenapa dia mutamatsilah shogir juga sudah dijelaskan tadi. Sip. Lanjut. Tadi pertanyaan udah hilang lagi tadi. Oke, yang kedua, ikhfa syafawi. Oke, ikhfa syafawi. Coba kita bahas ikhfa dulu. Ikhfa itu artinya apa? Ikhfa berasal dari kata as-satir. As-satir. Mungkin kakak-kakak udah pernah dengar as-satir. As-satir itu artinya apa? Hijab atau penutup. Itu penghalang gitu. Samar ya. Ya samar, itu secara bahasa. Yang secara istilah yaitu pengucapan huruf di antara idhar dan idgham. Nah, kenapa kita baca idhar dan idgham di antaranya? Karena ikhfa itu di satu sisinya idhar dan di satu sisi lain idgham. Nah, ini kita rincikan dulu. Jadi ikhfa itu di satu sisi idhar dan di satu sisi idgham. Coba kita bahas idgham sedikit. Idgham. Idgham itu adalah yang pertama satu kali menggerakkan makhraj. Contohnya mai yasha. Di sini mai ya. Nah, di sini kita tidak membacakan makhraj nun. Langsung ke makhraj huruf ya. Jadi dia hanya satu kali menggerakkan makhraj. Oke, Kak. Dan bentar. Dan yang kedua, huruf pertama tidak diucapkan. Itu idgham. Sip, coba izhar lagi. Izhar 2 kali. Bentar. Izhar yang pertama 2 kali menggerakkan makhraj. Coba contohnya kadzabat tamu. Huruf ta sukun sama bertemu dengan huruf ta.
Kadzabat, itu lidah kita langsung pindah ke tengah lidah. Bukan. Sa itu di ujung lidah bertemu dengan mengarah ke ujung gigi seri atas. Sedangkan ta pangkal gigi seri atas, sa ujung gigi seri atas. Jadi dia tuh langsung pindah dan dibaca idhar. Jadi 2 kali mengeluarkan makhraj. Atau yang lebih jelasnya huruf lakum wa. Lakum, huruf mim itu harus 2 bibir. Lakum, lalu makhraj wa, yaitu monyong. Jadi 2 kali mengeluarkan makhraj. Itu idhar. Lalu yang kedua, huruf pertama diucapkan. Sip. Ikhfa apa? Ikhfa. Yang pertama, dia 1 kali gerakan makhraj. Yang kedua, huruf pertama diucapkan. Nah, coba kita teliti satu-satu ya. Nah, ini gimana ini? Nah, ini nih. Sip. 1 kali gerakan makhraj ialah idgham. Sedangkan huruf pertama diucapkan izhar. Makanya ikhfa itu adalah pertengahan antara izhar dan idgham, karena di satu sisi dia izhar dan di satu sisi idgham. Contohnya ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan ba. Di sini kita hanya satu kali gerakan makhraj, yaitu samar-samarnya aja, dan huruf pertama diucapkan. Ini diucapkan. Oke. Tapi di sini ada 2 pendapat. Sebenarnya Kak, ikhfa syafawi itu ada 2 pendapat sebenarnya. Ada namanya izhar syafawi. Ternyata mim mati bertemu dengan ba itu masuk ke izhar syafawi. Itu pendapat yang pertama. Jadi mim ba, amba. Jadi nggak dibaca dengung, tapi jelas banget amba. Yang kedua ikhfa. Nah, yang ikhfa inilah mayoritas ulama milih ikhfa. Sedangkan izhar tadi hanya sedikit ulama yang memilih izhar. Dan mungkin di zaman sekarang pun hampir seluruh ulama memilih ikhfa syafawi namanya. Nah, tapi di sini di ikhfanya ada juga nih. Ikhfa syafawi, di ikhfanya itu ada 2 pendapat juga. Ada 2 pendapat cara ikhfanya. Yang pertama ialah namanya tarkul hurjah, yaitu membuka bibir sedikit. Ada yang bilang selebar kertas atau selebar daun. Itu. Yang kedua ialah intibak syafatain, yaitu kita tutup tapi lunak. Tutup lunak. Amba. Yang dipakai yang mana? Mayoritas ulama memilih ini. Karena ini lebih mudah. Ini lebih sulit. Takutnya nanti di tarkul furjah atau diberi celahan, itu celahannya terbuka banget gitu. Nah, itu kesalahan yang sering diucapkan. Jadi ini yang paling mudah, intibak syafatain. Nah, pertanyaannya satu lagi nih. Perbedaan iklab sama ikhfa syafawi apa? Sama. Gini. Iklab atau qalb. Ini tulis di mana ya? Bentar ya. Iklab ialah nun mati bertemu dengan ba. Coba di Mushaf Madinah. Kita di sini patokannya Mushaf Madinah ya, Kak. Mim ba'di. Mim ba'd. Ba'di. Di Mushaf Madinah, nunnya tidak ada harokat, tapi diganti dengan mim di sini. Di teori bahasa Arab, jika ada huruf yang di atas huruf pertama, huruf di bawah hilang. Huruf kedua dibaca. Oke, mungkin kakak-kakak juga pernah lihat ini. Pasti pernah lihat ini. Kota. Bas kota. Nih, di sini shin, di sini shin. Yang hafal surat apa ya di sini ya? Al-Baqarah. Al-Baqarah ada. Al-Baqarah ada, terus juga di Al-An'am ada apa?
Mim surat apa ya? Iya, di Al-Baqarah ada ayat 240 245. 245 ada. Ya nggak, Kak? Maaf kalau salah. 245. Saya juga lupa. Wa anfiqu fi sabilillah. Man dzalladzi yuqi. Lupa nih awalnya. 245 ya, Kak? Kak Irfan. 247. Oh, 47. Wala inna Afwan. Allah astafahu alaikum wa zadahu basṭatan. Ah ya, wazadahu basṭatan ya. Nah, di sini dalam bahasa Arab ini nggak dibaca. Jadi ini menang nih. Ini menang. Tapi jika di bawah, saya gini, min. Di bawahnya ada huruf ba. Misalnya. Ya ini nggak dibaca. Apa gunanya? Nah, tapi kenapa dibedakan? Jika kita wakaf di sini, misalnya nih, kita kehilangan nafas. Ya min, bukan mim. Ya kan? Min. Kenapa nggak disebutkan di sini mim aja gitu? Mim ba'di. Ya walaupun makanya dia iklab, dipisahkan gitu. Tapi secara hukum dia sama bunyinya. Karena di sini, bentar dulu. Ini sinyalnya jelek. Sinyalnya jelek, bentar dulu. Oke. Diulangi lagi. Jadi kenapa dia dibedakan? Jika kita wakaf di sini, dia min. Kalau wasol, mim ba'di sama ini sama. Karena kan kita mengubah huruf mim juga. Gitu, Kak. Panjangnya berapa? 2 harakat. Mim ba'di. Gitu. Itu beda dengan iklab. Dan cara baca ikhfanya juga sama. Kita memilih dengan ittiba' syafatain, yaitu ditutup lunak. Itu kenapa dia beda dengan iklab? Karena itu. Karena kenapa nunnya tidak dibaca? Karena mim di atas. Ini juga bas kota bukan bas kota. Gitu, Kak. Cukup panjang ya. Belum kita amat ini. Ada pertanyaan, Kak? Jadi intinya kita pakai yang tadi ya, Kak, ditutup lunak. Izin nanya, Hayat. Ya, Bang. Kalau nggak salah ini pernah nemu juga ya di Al-Quran itu katanya ada basopta. Nah, itu termasuk hukum apa ya? Basopta. Oke, sip, bagusnya nih, Kak. Sip, di sini kan permasalahannya kan ta sama po ya, Kak. Nah, basopta. Ini bukan ke hukum mim sukun lagi, tapi dua huruf yang bertemu. Dua huruf bertemu. Ini Kakak tahu nggak ini mutajanisan, mutaqariban atau apa? Ini adalah ini mutajanisain gitu, Kak. Mutajanisain adalah dua huruf yang bertemu, makhrajnya sama, sifat berbeda. To sama ta, makhrajnya di mana, Kak? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ya, sifatnya beda. Nah, di sini makanya tadi idgham. Jadi intinya mutajanisain ya, Kak. Dan sogir. Ya, sogir. Hukum asli dari mutajanisain sogir ialah idhar. Idhar. Hukum aslinya. Tapi ada pengecualian-pengecualian dibaca idgham. Makanya nama idgham mutajanisain sogir. Tapi hukum aslinya idhar. Itu yang harus diketahui. Nah, cara bacanya ialah idgham nafis. Tadi kita sebut idgham kamil. Itu huruf pertama hilang langsung. Sedangkan idgham nakis itu adalah ini dibaca, to dibaca, basau ta. Tapi tidak sampai ke kolkolahnya, Kak. Tidak sampai ke kolkolahnya. Dibaca selayang aja gitu. Basau ta. Itu pendapat yang pertama. Yang pendapat kedua idgham kamil. Jadi basat ta. Yang kita pakai ialah idgham nakis. Ada lagi nanti ba bertemu dengan mim. Sukun. Irkam ma'ana. Ini nggak dibaca. Idgham kamil. Kalau idgham nakis irkam nggak bisa. Idgham kamil gitu.
namanya idgham mutajanisan shagir, tapi mutajanisain hukum aslinya idhar. Itu yang harus diketahui dulu. Ini bukan menyalahkan idgham mutajanisain, bukan, tapi itu pengecualian nanti. Sip. Oke, kita lanjut dulu, Kak. Lanjut ke idhar syafawi. Anda hapus ya. Idhar syafawi. Nah, ini insya Allah cukup mudah lah. Idhar artinya apa? Jelas. Yaitu mengeluarkan huruf dari makhrajnya tanpa guna. Sejatinya semua huruf-huruf hijaiyah itu dibaca idhar. Ketika kita belajar huruf hijaiyah, kita menyebutkan huruf ba, bi, bu, yaitu ba idhar. Ma, mi, mu, itu mim idhar. Karena jelas. Itu maksudnya dari idhar. Ya. Lalu panjangnya berapa? Panjangnya sesuai dengan kadar bayiniyahnya atau tawasud atau satu harokat. Wa. Ntar dulu, ini kok aneh blur ya belakangnya ya. Oke. Contohnya apa? Wa. Kalau tadi gunah pas jadi ketiga kita sebutkan harokatnya inna. Sedangkan kalau satu harokat wa. Pas kedua udah habis dia. Oke, Kak. Jadi ini adalah mim. Mim bertemu dengan huruf selain ba dan mim juga. Itu. Tanda bacanya apa di Quran di mushaf Madinah? Sukun. Nah, ini baru sukun, Kak. Sukun yang seperti ini hanya digunakan ketika huruf-huruf izhar. Ya. Kalau mushaf Indonesia, izhar ke, ikhfa ke, iklab ke, itu sukunya ini aja. Nah, itu makanya Anda sarankan kakak-kakak semua, teman-teman semua memakai mushaf Madinah karena itu mudah sebenarnya. Itu sesuai dengan teori tajwid. Jadi ini tanda dari izhar syafawi. Gitu ya, Kak. Nah, di sini hati-hati ketika bertemu dengan huruf waw dan fa. Karena idgham dua huruf akan sangat mudah diidghamkan ketika dia sangat dekat makhrajnya. Anda ulangi lagi, huruf idgham itu akan mudah diidghamkan, bukan huruf idgham. Dua huruf yang bertemu akan mudah diidghamkan ketika dia makhrajnya berdekatan. Coba mim sama waw sama-sama bibir. Tapi dia bukan dibaca idgham, tapi izhar. Jadi kita sempurnakan dulu. Wa, bukan wa. Nah, itu nggak boleh. Dia bukan tadi ikhfa. Oke? Sama fa juga. Fa. Ingat, dia tidak boleh idgham, walaupun emang idgham tuh secara teori jika dua huruf yang berdekatan itu akan idgham. Tadi basauta, irkam ma'ana, huruf ba dua bibir, mim dua bibir. Dia akan idgham gitu. Apalagi nakhluqukum barra, qur rabbi, huruf lam bertemu dengan ro, lamnya idgham sama ro. Qur rabbi barra fa'ahu Allahu ilaihi. Itu ya. Kita safawi. Oke, cukup wukuf mim sakinah kita. Ada pertanyaan, Kak? Sebelum kita lanjut ke mat. Ada ya? Nah, di sini sayangnya mat hanya dibahas mat asli doang. Mat asli doang di sini, bukan mat far'i. Padahal itu dua-duanya penting. Tapi ya gimana lagi? Ini mah sami'na wa ata'na kepada panitia. Oke, jadi mat. Sebenarnya sejatinya mat itu terbagi dua. Sama lah dengan di buku ya. Mat di sini asli. Nah, di sini far'i. Oke. Mat asli terbagi dua. Yang pertama huruf
kalimat, kalimat. Kalimat terbagi 3. Pertama, waqfan. Yang kedua, waslan. Yang ketiga, waqfan, waslan. Nah, ini mat asli udah sampai sini aja. Sedangkan mat far'i banyak. Coba ya, aneh cuma menjelaskan doang pertanyaan. Mat far'i terbagi 2 dulu. Yang pertama, maknawi. Yang kedua, lafaz. Nah, di sini mungkin pengantar ya, maknawi ini adalah lafaz-lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kenapa dia tidak sesuai dengan ilmu tajwid? Sesuai dengan teori mat? Karena dia far'i maknawi. Itu tujuannya adalah mengagung-agungkan. La ilaha illallah. Itu kalau misalkan di teori kan salah tuh. Oke, lafaz terbagi 2. Yang pertama, hamzah. Yang kedua, sukun. Hamzah terbagi 3. Yang pertama ialah badal. Yang kedua, munfasil. Yang ketiga, muttasil. Sip. Sukun terbagi 2 juga. Yang pertama, lazim. Yang kedua, arid. Arid terbagi 2 juga. Lin arid. Arid disukun. Lazim terbagi 2 juga. Huruf kalimat. Huruf kalimat terbagi 2 juga. Musaqqal dan mukhaffaf. Itulah sampai ke ujungnya. Tapi di sini sayangnya kita hanya membahas ini aja. Oke, kita bahas mulai ya. Jadi aneh hapus nih, punten nih, aneh hapus nih. Oke, mat itu sejatinya ialah memanjangkan artinya. Memanjangkan. Memanjangkan. Panjangnya berapa? 2, 3, 4, 5, 6. 2 harokannya namanya qasar. 3 fawaikul qasar. 4 tawasud. 5 fawaikul tawasud. 5 tul. Itu nama istilahnya. 6 tul maksudnya. Jadi mat 2, 3, 4, 5, 6. Huruf-huruf mat apa? Ya itu. Alif mat. Waw mat. Sebelumnya dhammah. Ya mat. Sebelumnya kasroh. Nah, perbedaannya mat sama asli di sini apa? Di sini mat secara umum. Secara umum. Jadi tadi aneh bilang 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di sini cuma 2. Tapi hurufnya sama. Dia tuh asli, murni. Dia tuh masih murni. Sama kayak susu murni. Susu murni adalah asli. Sedangkan far'i itu adalah susu murni campur madu. Itu maksudnya. Dia nggak murni lagi. Ada sebabnya dia nggak murni lagi. Oke. Sip. Yang pertama huruf. Huruf. Ini terjadi pada huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah. Maaf kalau salah tulisan. Yaitu hurufnya apa aja? Ada 5. Ha, yang tadi dibilang. Yun, to, ha, maaf, ha udah ya. Ha, ro. Kenapa? Coba kita pecahkan. Ha, ya, to, ha, ro. Jadi toha itu mat asli. Kaf, haya, hayanya itu mat asli. Kafnya beda lagi nanti. Oke. Ada lagi mungkin alif lam ro.
Berarti ini adalah mat asli hayyun toharo. Sip. Ada pertanyaan dulu? Jangan-jangan udah pusing. Anan, Insya Allah. dan Ahya gimana Ahya? Paham ya Ahya? Jadi hayat toharo masuk yang mana? Gimana Ahya? Masuk yang huruf kan? Huruf yang ini. Jadi huruf ini mat asli pada huruf terjadi pada huruf muqatta'ah yang 5. Ini. Kenapa dia jika dilafazkan haya toharo? Jadi toha itu bukan mat lazim, itu mat asli. Alif lam ro. Ro-nya itu adalah mat asli. Lamnya apa? Lam itu adalah mat lazim. Karena dia lam. Ada 3 huruf. 1, 2, 3. Mat lazim itu ciri-cirinya ada 2. Yang pertama dia terdiri dari 3 huruf. Yang kedua ada mat aslinya. Di sini ada mat asli. Contoh lain. Mim. Mim. Ada 3 huruf? Ada. Ada mat asli? Ada. Ada lain? Huruf sod. Sod. Salah. Yang gini ya. Sod. Alif. Alif apakah dia mat lazim? Bukan. Nih, alif ya. Dia cuma 3 huruf. 1, 2, 3. Tapi dia nggak ada mat asli. Dia bukan huruf mat lazim. Makanya mat lazim itu cuma kam asal nakos, bukan ada alif, nggak ada alif. Kam asal nakos, dia nggak ada alif. Gitu. Kenapa dia? Coba huruf kam, kaf ada 3, ada mat aslinya juga. Ain ada 3, ada mat lainnya. Kof gitu kan? Gitu. Kenapa dia disebutkan mat lazim? Oke, itu huruf. Nah, ini lanjut. Ini kalau misalkan waktunya udah habis, ini izin sampai selesai ya. Soalnya nggak enak juga. Tanggung itu. Sip, yang pertama wakfan dulu. Wakfan. Wakfan ini berarti wakof. Wakof berarti ketika dia wakof 2 harokat. Ya, karena dia nama wakfan itu. Wakof 2 harokat. Waslan, kalau dia waslan berarti dia wasol 2 harokat. Wakfan waslan, dia wakfan 2 harokat, wakof 2 harokat, wasol 2 harokat. Jadi kalau ini wakfan ini adalah wakof 2 harokat, wasol 1 harokat. Nah, yang mat asli yang mana? Ini, wakofnya doang. Makanya disebut wakfan. Kalau ini nggak masuk lagi. Bukan mat asli namanya. Contohnya apa? Di sini ada 6 contohnya teman-teman. Yang pertama, iwad. Mat iwad, yaitu berhenti pada fathatain. Alima. Innallaha kana aliman hakima. Aziza. Gitu. Surat An-Nisa banyak tuh. Yang kedua, sukun mustatil. Ada yang tahu mustatil yang mana? Oke, Ani cepat aja ya, biar itu. Mustatil di Quran Mushaf Hijaz atau Mushaf Timur Tengah itu bentuknya seperti ini. Huruf O. Bentar. Kayak gini nih. Huruf O. Lawannya apa? Lawannya sukun mustadir. Nah, sukun mustadir gimana bentuknya? Seperti dia O tapi lonjong gitu. Bukan lonjong tapi miring gitu. Oke. Sukun mustatil, coba pasti kalian tahu nih. Ketika wakaf dia berapa harokat? Harokat. Kalian tahu? Ayah tahu nggak? Ayah, Irfan, Bang Irfan?
246 bukan? Bukan Kak, bukan. Ya tadi yang dibilang dia wakfan. Mat asli wakfan, berarti ketika wakaf dia 2 harakat. Itu aja. Wasol dia 1 harakat. Contohnya apa? Banyaklah di Quran surat yang ada, mungkin di surat Al-Kahfi terakhir. Qul innama ana basyarum. Kan kayak gini tuh. Ana di alifnya ada huruf O di sini. Nah, itu wasolnya wasolnya 1 harakat, ana basyarum mithlukum. Tapi kalau kita berhenti di sini, qul innama ana 2 harakat. Oke? Oke, paham ya? Pahamnya dulu dah. Sukun mustadir apa? Ketika dia wasol 1 harakat. Ketika dia wakaf hilang dia. Contohnya apa? Coba buka surat Al-Insan. Malah gini. Al-Insan. Yang pertama qawariro. Yang qawariro yang pertama ialah sukun mustatil. Sedangkan yang kedua adalah sukun mustadir. Jadi ro. Nah, di sini sukun mustadir. Jadi kalau kita berhenti di yang kedua, bacanya gimana? Qawariro, qawarir. Paham? Qawarir. Atau di salasila. Ada di Al-Insan juga salasila. Salasila itu ada 2 pendapat. Boleh berhenti sukun mustatil, boleh berhenti sukun mustadir. Jadi kalau mustatil, salasila. Kalau mustadir, salasil. Hilang alifnya. Jadi kalau ini qawarir. Coba lihat lagi dah. Qawariro, qawarir. Gitu. Kalau misalkan lanjut, qawariro min fiddah. Oke, Kak? Semoga paham. Ada pertanyaan dulu nih. Tadi intinya sukun mustatil. Sukun mustatil wakaf 2 harakat. Sedangkan mustadir dia bukan 2 harakat lagi. Tergantung nanti. Tadi dia mat alif sukun tadi. Ada pertanyaan? Tidak. Tadi sukun mustadir masuk ini enggak? Enggak, sukun mustadir enggak. Karena dia wakaf tergantung hukumnya. Kalau salah hasil itu kan cuma ya sukun doang. Tadi kalau qawarir itu mat arid disukun. Bukan mat asli lagi. Jadi yang mustadir contohnya apa? Mustadir. Oh, mustadir. Ini tadi qawarir. Coba antum hafal kan Al-Insan? Yang mustatil, Kak. Contohnya apa tadi? Oh, mustatil. Ya. Qul innama ana basyarum. Oh, yang Al-Kahfi. anak-anak itu. Ya. Apalagi? Ana di surat Al-Kahfi ada tuh. La a'budu ma ta'budu antum a'buduna ma. Wala ana. Kalau berhenti di sana wala ana. Kalau wasol wala ana. Sip. Yang ketiga. Paham ya, Ayah? Ya, pasti. Ya, ini sebenarnya tahu nggak teman-teman? Ini materi bersyarat gitu loh. Ya, mungkin teman-teman sama kakak-kakak cukup paham mat asli itu 2 harakat aja. Itu aja gitu. Nanti kalau misalkan mau sampein ke santrinya, ya 2 harakat aja, itu aja. Tapi di sini aneh mau bagikan gitu. Yang ketiga, bertemunya 2 sukun, 2 hamzah. Bertemunya 2 hamzah. Ya, 2 hamzah. Contohnya apa? Ini. Lal. Aduh. Hamdu. Sip. Waqala. Nah, bisa dilihat di sini ada alif di sini, ada hamzah di sini. Di sini juga ada hamzah. Oke. Ada hamzah wasol di sini ya, bukan alif. Hamzah wasol di sini. Hamzah wasol isim.
Jadi ketika kita wakaf, ingat wakaf 2 harokat intinya. Wakaf di sini. Waqala. Ya kan 2 harokat kan? Jadi intinya wakaf 2 harokat di sini. Jika kita wasol itu masuk ke lam ta'rif. Alif lam qamariyah. Bukan lam isim tapi lam ta'rif. Sip. Itu yang ketiga. Yang keempat. Bertemunya hamzah wasol pada kata bil kitab. Coba kita buat Arabnya ya. Terus dulu. Oh, hilang dia. Apa dah? Yang keempat tadi, bertemunya hamzah wasol pada kata bil kitab. Sip. Ini ya. Jika kita berhenti di sini, dibaca bi, berubah jadi bi. Kalau lanjut bil kitab, masuk ke hamzah wasol atau lam ta'rif. Gitu. Yang kelima, nah ini yang kelima, mungkin teman-teman tahu ini, yang bisa bahasa Arab maksudnya. Harokat menunjukkan harokat suatu huruf. Ada yang tahu huruf-huruf jar? Ada yang tahu bahasa Arab? Huruf-huruf jar? Ahnan, Ahya tahu? Kak Irfan tahu, Kak? Min, li, fi. Tapi ini cuma satu huruf, Kak. Yang satu huruf apa aja? Wa. Wa artinya apa? Dan. Apalagi? Wa. La. La itu 2 huruf ya? La itu 2 huruf. Wa. Bukan. Kalau ma juga 2 huruf. Oke, mungkin wa aja dulu. Misalnya Yasin wa, boleh kita berhenti sana. Wa gitu. Yasin wa, boleh 2 harokat. Karena ada artinya. Kalau nggak ada artinya, nggak boleh. Oke, sip. Yang keenam. Yang keenam ini namanya tabi'i arid. Contohnya apa? Huwa. Coba di surat Al-Hasyr. Huwallahu la ilaha illahu. Ini dua harokat kan ya? Ya. Huwallahu la ilaha illahu. Kalau wasol ya 1 harokat aja. Huwallahu la ilaha illa huwa alim. Sip. Itu yang wakaf, yang wakfan. Lanjut. Kita dikejar waktu ini. Afwan kalau waktunya terpakai banyak. Yang kedua kita bahas dulu yang mudah. Wakfan waslan. Jadi ketika dia wakaf 2 harokat. Ketika dia wasol dia 2 harokat juga. Contohnya apa? Ya seperti mat asli biasa. Qalu. Kita berhenti di ko. Kalau kita wasol ko, ya sama. Ini seperti biasalah gitu. Iyyaka, iya. Kalau berhenti iya. Kalau wasol iyyaka, panjangnya sama. Oke, yang kedua. Yang ketiga waslan. Berarti waslan berarti 2 harokat wasol. Ketika dia wakaf bukan 2 harokat. Oke, waslan contohnya apa? Ada 2. Yang pertama, mat silah. Ada yang tahu? Silah apa? Udah, qasirah atau sugro. Jadi mat silah qasirah ialah mat asli.
di kalimat waslan. Contohnya apa? Nih. Inna rabbahu kana sip. Coba di wasal. Inna rabbahu 2 rakaat. Jika di waqaf inna rabbah hilang dia. Oke, lanjut yang kedua. Terakhir ini. Arid disukun wasal. Contohnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Gitu. Ketika dia waqaf dia bisa 2, 4, 6. Berarti dia bukan mad asli lagi, dia mad far'i. Kayak gitu. Ada pertanyaan, Kak? Mad far'i lebih panjang lagi nanti. Tapi sayangnya kita nggak bahas. Dan alhamdulillah nggak bahas. Jadi yang kedua contohnya apa, Bang? Kecepatan. Ya, di Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin minar rahman. Jadi di yang seharusnya waqaf alhamdulillahi rabbil alamin 246. Jika diwasal dia harus 2 rakaat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Enggak boleh alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Gitu. Menanya Bang. Siapa tuh? Ini Bang, Akbar gitu. Oh ya, Bar. Apa ya? Mad arif sukun itu yang tadi Abang sebutin berarti di akhir kalimat ya? Gimana? Yang Abang sebutin tadi itu mad arif sukun itu berarti di akhir kalimat ya? Ya. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah kalimat itu termasuk mad arif sukun nggak Bang? Oh, bukan kalimat. Kita wakaf di mad asli. Iya di wakaf maksudnya. Wakaf Wakaf pada dan juga. bukan mad asli. Kalimah itu kata bukan sih, Pak? Gimana? Kalimah kan kata ya. Kalimat kata, emang kalimah ini ya, bukan kalimat, afwan. Kalimah gitu. Ya kalimah. Jadi harfi sama kalimah. Jadi tadi mad arif sukun itu bukan di akhir kalimatnya aja. Maksudnya bukan di akhir ayat ya, maksudnya ya. Ya. Tapi di tengah ayat juga bisa. Kayak alhamdulillah. Oke. Itu juga adalah mad arif sukun. Tapi kalau di wasal alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi la-nya itu 2 rakaat doang, enggak boleh 246 kayak arif disukun wasal. Min khair itu mad lin arif disukun. Jadi lin itu teman-teman bukan mad. Oke? Lin itu sifat. Sifat ya sukun atau wa sukun bertemu dengan sebelumnya huruf fathah. Itu sifat. Kapan dia mad? Ketika dia di ujung di waqaf. Khair itu namanya mad lin arif sukun. Kalau dia enggak di akhir kalimat itu bukan mad namanya, lin aja, sifat lin dari huruf ya sama waw yaitu lembut. Sedangkan kalau di ujung kalimat mad lin arif sukun. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi ya? Alhamdulillah sampai sini dulu materi kita. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, pekan depan kita bahas apa ya? Lupa gitu. Sayangnya kita tidak bahas mad far'i, dua hukum yang bertemu tidak bahas, jadi tidak akan ada bahas. Terus apa lagi? Gunnah juga nggak dibahas secara spesifik, juga lam ta'arif juga nggak dibahas. Lam sakinah itu terbagi berapa coba? Lam sukun terbagi 5. Lam ta'arif, lam fi'il, lam isim, lam amr, lam harf. Lam ta'arif itu lam qamariyah, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Dia sebenarnya bukan alif lam, tapi hamzah wasol lam namanya. Nah, itu saya nggak dibahas. Oke. Kalau ada pertanyaan, mungkin kalau mau dibahas
mungkin bisa pecahane. Kalau mau dibahas juga bisa dipecahane. Atau kalau mau ngambil sanad silakan nanti cari info-info daurah pengambilan sanad. Nanti insya Allah itu karantina sekitar 10 hari atau 20 pertemuan lah intinya. Nggak tahu kalau online nggak tahu aneh. Tapi kalau mau ngambil sanad ya silakan cari. Tapi kalau mau tahu ilmunya aja silakan pecahane aja. Karena aneh nggak bisa kasih antum sanad. Karena sanad tuh yang syarat pertamanya ialah hafal dalilnya. Dalil apa? Misalnya makhraj huruf nun apa? Wan nunu min tarfi tahti ja'alu. Sifat dari hamas apa hadis dalilnya? Mahmusuha fasau syakhsun sakat. Sifat huruf, sifat dari itbaq apa dalilnya? Shadu dadun ta'u za'un mutabaqah. Harus hafal dalilnya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, sekali lagi kalau mau privat sama Ane, ya jangan privat sih, ajak teman-temannya kalau mau gitu. Kalau privat mah nanti kebanyakan malah pusing Ane. Sip. Anda tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifat majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sekali lagi ini waktunya 1 jam lebih sedikit tadi Ane ambil waktunya. Yang seharusnya hanya 1 jam. Jadi sekali lagi mohon maaf. Semoga kita semua di sini dimudahkan oleh Allah untuk selalu dekat dengan Al-Quran, belajar Al-Quran dengan mudah. Semoga Allah mudahkan semuanya. Nah, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.